Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Briansa Sandi. Dan di video kali ini saya ingin review speaker yang menurut analisa kami dan menurut kami ini paling enak atau paling mantep kalau berada di store ini. Gak tahu kalau di luar ya, cuman kalau di store ini setelah saya banding-bandingin dengan speaker tipe lainnya dan brand lainnya, ini tuh paling mantep dan ini juga jadi salah satu best seller speaker di store kita. Nah, bagaimana reviewnya? Sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, jadi speaker ini itu mereknya dari atau brandnya dari Sharp, tipenya Seabox D1280CB. Kalau dari segi harganya itu rata-rata di harga 2,2 sampai 2,5 tergantung promo yang berlaku dan tergantung di store mana kalian beli speaker ini kayak gitu. Yang pertama kita bahas dari segi fisik dan desainnya. Kalau dari segi fisik dan desainnya ini ala Sharp ya, jadi simple, minimalis, nggak ada aksen-aksen yang ngebikin dia mewah atau elegan. Beda dengan Polytron memang ya. Cuman keunggulannya Sharp ini bahan speakernya yang samping-samping ini itu dari MDF bukan particle board. Nah ini juga ada perbedaannya nih di sini. Nah seperti ini adalah perbedaan MDF dan particle board. Jadi sebenarnya bahannya sama-sama dari kayu ya, kayu yang dihancurkan. Cuman kalau yang MDF ini lebih rapat, lebih halus. Kalau kita nyebutnya itu kayu dihancurkan jadi bubur kayu kemudian dipadatkan. Kalau ini serpihan-serpihan kayu. Yang dimana klaimnya Sharp itu kualitas suaranya bakal lebih detail, bulat, dan balance karena pantulan suara lebih sempurna. Selain itu kualitas material juga lebih awet dan pastinya tahan lama. Kalau di furnitur yang material dari MDF itu pasti harganya jauh lebih mahal dibanding yang dari particle board. Dan yang saya suka lagi adalah dari finishingnya. Ini finishingnya motif karbon gitu, nggak polosan. Tapi ini bukan karbon beneran ya, hanya finishing aja kayak gitu. Oke, beralih dari sisi speakernya, ini terdiri dari dua subwoofer ukuran 12 in ya, yang dimana klaimnya Sharp powernya itu 22.000 watt PMPO-nya kayak gini di sini. Tertera ya, 12 in stereo pasti karena dua ya, kanan kiri, dan ada tweeternya juga di sini pastinya. Dari panelnya ini sebenarnya persis dengan tipe Sharp yang lain ya. Ya simple kayak gini sih. Ada di sini ada pengaturan pastinya kekerasan suara atau level suara. Kemudian di sini ada dua port mic, ada jack 3,5, ada USB, dan ini IR. Oh ya, ini juga ada remote-nya ya. Jadi di sini ada inframerah agar bisa diatur melalui remote. Kemudian ada panel instrumennya yang kecil banget dan simple pastinya. Ada pengaturan mic volume, ada pengaturan efek mic atau echo biasanya. Di sini ada pengaturan buat ngatur-ngatur musiknya, mau di play, pause, next, kemudian previous musik, sama mode gitu. Mode buat milih modenya ya, dia mau input dari Bluetooth ataupun dari jack 3,5-nya. Kemudian ada pengaturan EQ yang ini juga bisa diatur-atur dari level bassnya sama level treble-nya, atau kita mau pilih yang otomatis kayak gitu. Beralih di sisi belakang. Kalau belakangnya juga polos banget ya. Nah, kalau untuk yang ini, masternya ini, dia di sini ada antena, kabel antena kecil yang berfungsi sebagai antena radio. Kemudian di sini juga masih menggunakan input RCA. Jadi selain ada jack 3,5, dia juga ada input RCA. Kemudian ini port speaker out, ini buat nyambungin ke speaker satunya kayak gitu. Dan di sini ada tombol powernya on atau off kayak gitu. Nah, ini ada beberapa speaker Sharp yang dia cepat rusak gitu. Jadi nggak bisa balik on terus, nggak bisa off gitu. Nah, mungkin nextnya saran buat Sharp bisa dibaikin ya switch ini, jadi lebih awet kayak gitu. Untuk nyambunginnya juga cukup mudah, ini sudah built-in kabelnya, nggak perlu dilepas pasang, tinggal colokin ke sini gitu. Sekarang kita tes ya suaranya.
Oh iya, untuk pelindung speakernya ini bagusnya sudah dari besi, jadi bukan yang kayak kain itu ya. Yang kayak kain itu ya, kalau misalnya kena benda tajam gampang sobek. Ini dari besi, jadi pastinya lebih kuat. Kayak gitu. Oh iya, kita coba. Nah, ini langsung ke mode Bluetooth. Kita coba modenya ya, apa aja. Ini mode Bluetooth yang pertama. Kemudian ada line ini buat jack 3,5. Ini radio. Nah, kembali ke mode Bluetooth kayak gitu. Untuk equalizernya yang bisa diatur sub ini subwoofer ya. Subwoofernya bisa sampai berapa level ya? Sampai maksimal 8 levelnya. Cuman biasanya kita atur ke 3 atau ke 2 itu aja dentumannya udah keras banget gitu. Level rate sama ada pengaturan buat treble juga. Treble-nya biasanya dikecilin, bassnya digedekin. Dan untuk volume, kalau volume dia maksimal sampai level kita coba aja ya 32. Tapi biasanya kita setting ke 15 itu udah kenceng banget kalau sub ini. Oke, langsung aja kita coba gimana kualitas suaranya. Untuk nama Bluetooth-nya Kasap ya, pasti cuman SRP, entah itu tipenya berbeda, namanya tetap SRP kayak gini. Dan ini masih belum di fix sama sub ya. Jadi kadang bingung mau nyambungin ke speaker sub yang mana, namanya sama semua kayak gitu. The seasons come and go like autumn, like the wave returns to the sea into the bloom to live through. You gave me all my life, just like another season, like another distance, just like another season. The seasons turn and change just like your mind. Oke, tadi kan maksimalnya 32. Ini tadi saya coba baru Ini kan tadi maksimalnya 32 ya level suaranya. Ini saya coba baru 14 udah kenceng banget, dan semoga dentuman bassnya itu bisa masuk ke mic-nya ya. Semoga bisa jernih lah. Soalnya kalau kita review speaker biasanya ketika sesi pengetesan itu kurang maksimal kayak gitu. Intinya kalau misalnya kalian penasaran sih langsung datang ke store kita aja ya. Nanti alamatnya kita tulis di kolom deskripsi biar bisa nyobain langsung betapa nendangnya ini speaker kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya review. Nanti kedepannya akan coba kita compare dengan speaker yang bahannya non MDF. Kita ada tuh speaker dari brand sebelah yang bahannya belum MDF atau masih particle board. Apakah klaimnya SAP itu bener yang pakai bahan MDF bakal suaranya lebih bagus atau malah lebih kurang bagus kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya Brian pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan kalau kalian minat dengan speaker ini silakan hubungi kontak admin di bawah. Saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang kelupaan tadi, jadi untuk fisik remote-nya seperti ini ya, cukup simple. Ya, pengaturannya mirip-mirip di panelnya sih. Di sini ada pengaturan volume, kemudian pengaturan mute untuk mati dan nyalakan speakernya, dan untuk kontrol musiknya. Begitu aja sih. Oke.